Oke, kita balik lagi sama Alfa di sesi yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ngobrol dengan Alfa di sesi kedua, ini ada satu pertanyaan yang rupanya tadi kelompatan. Tadi waktu aku refresh handphonenya belum keluar nih. Ada Kak Lina yang ada yang Kak Lina yang ngetik di sini. Thanks banget Kak Alfa, jadi inget adik kandungku 8 tahun ini berjuang dengan penyakit lupus. Tapi bersyukur sama seperti Kak Alfa, punya daya juang ya tinggi untuk berdikari. Usaha, doa, dan anugerah. Tuhan baik ya. Alfa sudah bilang juga tadi bahwa Tuhan baik karena Alfa ditolong banyak hal ya sama Tuhan ya. Pertolongannya Tuhan sangat nyata buat Alfa. Sudah Alfa rasakan sejauh ini. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih di sesi kedua. Nah, sekarang aku mau tanya soal tantangan bekerja. Tantangan bekerja itu menyangkut banyak hal, ya. Tantangan bekerja itu bisa hal yang teknis, hal yang mungkin skill kita kurang. Nah, tapi Alfa ini ada keterbatasan tubuh yang bisa dibilang tadi Tunadaksa. Nah, itu tunadaksa. Nah, apakah Alfa pernah nggak sih dapat tantangan semacam diskriminasi dari teman-teman di pekerjaan, entah itu pekerjaan yang sekarang atau yang dulu-dulu nih? Ada nggak? Kayaknya ada. Ada ya? Ada aja. Tapi apa yang harus terima itu harus jadi motivasi. Oke. Nah, soalnya itu jadi motivasi kita untuk tetap bertahan. Malah itu jadi motivasi ya, betul ya? Itu aku rasain pas aku juga sebelumnya di advertising nih. Oke. Advertising. Karena secara nggak sengaja itu bukan sesuatu suatu yang dapat ingin mematahkan semangat kita, tapi menjadi motivasi kita untuk terus. Walaupun mungkin kita diejek atau mungkin kita walaupun kita seperti rasanya itu, waduh ini jadi sesuatu yang nggak enakan bagi kita, tapi enggak, itu menjadi motivasi kita untuk tetap semangat gitu ya, dan menjadi pacuan untuk kita. Oke. Jadi kayak membuktikan ini loh aku iso ngono ya. Gitu, betul nggak sih? Oke. Jadinya itu jadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita, walaupun itu negatif bagi kita, tetapi kalau kita balik menjadi positif, itu menjadi suatu dorongan tuh. Oke. Hal yang negatif kalau kita tangkap positifnya jadi dorongan malahan ya. Malah jadi dorongan. Oke. Nah, itu kan salah satu tantangan aja ya, dari banyak tantangan. Nah, tapi kan apa sih yang buat Alfa tetap semangat walaupun ada tantangan nih? Apa yang buat Alfa semangat? Apakah ada motivasi dari orang lain ataukah dari orang tua? Apa nih yang kira-kira jadi semangatnya Alfa? Yang pertama ya orang tua. Karena orang tua itu walaupun kita dalam posisi yang nggak ngenakin, tapi mereka yang membuat aku tetap terdorong dengan sesuatu dengan itu. Oke. Soalnya walaupun itu mereka pasti menjadi sesuatu yang paling berharga bagiku itu. Oke. Contohnya saat aku down gitu, tapi di dalam nasihat orang tua menjadi sesuatu motivasi. Dan yang paling utama lagi itu adalah Tuhan. Itu ya, jadi Alfa tetap bisa semangat karena ada motivasi dari orang tua, ada dorongan dari orang tua, juga pertolongan Tuhan yang selalu nyata buat Alfa itu ya. Soalnya tanpa Tuhan pun aku nggak bisa apa-apa aku. Betul. Soalnya aku itu sebenarnya itu orang yang minder,
tapi aku selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, bagaimanapun aku ingin menjadi pelayanmu. Jadinya aku suatu apa yang aku kerjakan itu hanya untuk Tuhan. Gitu ya. Itu dorongannya Alfa selama ini yang bisa bikin Alfa tetap semangat ya. Oke. Jadi sudah terjawab pertanyaannya, kenapa Alfa kok bisa terus berjuang, bisa terus semangat dalam menjalani hari-harinya. Juga Alfa juga sering nongkrong sama temen-temennya, sama aku juga beberapa kali. Di tahun ini kita baru 1 kali loh bro nongkrongnya. Bisa diagendakan lagi bulan ini belum kita. Bulan Januari kemarin sudah kan ya Februari belum. Nanti bisa diagendakan lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak. Oke, kita lanjut ke next question. Nah, Alfa pernah mengalami up and down nih, pasang surut pastinya, kayak roda ya, pas pernah di atas ada di bawah. Waktu Alfa berada di bawah ini, katakanlah waktu Alfa sakit dulu itu apa yang Alfa rasakan dan gimana Alfa kok bisa bangkit lagi waktu down? Yang pertama itu yang kelas 4 itu belum terlalu terasa. Terasanya itu setelah aku kuliah ini daunnya ya. Daunnya ini pas aku udah kuliah ini. Oke. Soalnya banyak tantangan yang buat aku menjadi down sekali ya. Apa nih contohnya? Contohnya kalau nggak privacy boleh loh ini. Ya. Oke. Setelah aku lulus, kemudian aku kenapa aku kok gini ya? Oke. Kok berbeda gitu loh, sama seperti kok nggak seperti bias atau temanku yang lainnya. Kok paling beda sendiri gitu. Aku tuh paling merasa membuat aku jadinya berpikir gimana supaya aku itu juga seperti teman-temanku yang seperti teman-temanku misalnya bias. Habis kuliah langsung jatuh. Terlalu semangat alhamdulillah ya. Oke. Langsung kerja. Oke. Tapi aku kan kuliah harus harus masa-masa sulit lah. Jadinya aku merasa berbeda gitu. Merasa berbeda karena kok nggak sama gitu ya? Nggak sama gitu. Sempat apa ya istilahnya, membandingkan ya? Membandingkan aku dengan misalnya sama bias. Wah, beda sekali. Oke. Jadinya aku selama sebelum bekerja ini aku itu senantiasa doa dan berharap supaya Tuhan dapat menolongku. Walaupun itu jawabannya kadang-kadang lama gitu, tapi indah pada waktunya. Amin. Jadi itu ya yang bisa memotivasi Alfa, yang bisa buat Alfa naik lagi waktu down ya. Doa itu tadi ya. Doa. Berdoa sama Tuhan. Oke. Nah, next question nih, Fa. Banyak di luar sana yang memiliki nasib yang sama Alfa nih. Tapi mereka mungkin tidak seberuntung Alfa. Bener nggak, Pak? Ada juga yang kondisinya sama tapi nggak seberuntung Alfa. Dan belum menemukan kesempatan untuk berkarya. Bisa nggak sih Alfa kasih tips-tips buat teman-teman yang mungkin punya keterbatasan yang sama atau disabilitas yang lain, supaya bisa juga berjuang, bisa juga mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Apa nih tips dari Alfa? Kalau secara garis besar ya, kita harus berharap pada Tuhan. Soalnya aku sih nggak tahu apa perjalananku ke depan tuh. Oke. Soalnya aku kan nggak tahu masa depan itu bagaimana. Oke, betul. Jadinya kita harus mengutamakan Tuhan. Itu number one ya menurut nomor 1. Alfa. Kemudian nomor 2-nya itu ya juga saling komunikasi dengan keluarga. Soalnya itu
kesah keluh kita itu ada di keluarga. Nomor satu itu ya. Gitu. Oke. Jadi Alfa kalau ada apa-apa, misalkan terjadi apa-apa, selalu share sama orang tua dulu ya, karena orang terdekat ya. Walaupun kita di rumah itu selalu bertengkar, tapi bertengkarnya itu bukan karena apa ya, menjadi apa, tapi menjadi sesuatu yang berharga untuk kita gitu. Oh gitu. Jadi bertengkarnya apa ya istilahnya? Bertengkar untuk hal-hal yang baik lah ya. Berargumen gitu. Berargumen hal-hal yang baik. Wah, aku pengennya gini. Terus mama bilang, oh nggak bisa ini. Akhirnya berargumen ya, dan menghasilkan keputusan yang baik. Yang baik. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar sana punya keterbatasan yang sama dengan Alfa atau menyandang disabilitas yang lainnya, ada tips dari Alfa itu tetap andalkan Tuhan, seperti tips-tips sebelumnya, andalkan Tuhan, yaitu karena memang hal yang utama Pak ya. Andalkan Tuhan dan tetap ini apa namanya, sharing sama orang terdekat. Dalam hal ini kalau Alfa orang tua, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman di luar sana bisa berkeluh kesahnya dengan orang lain selain orang tua juga silakan gitu ya. Pokoknya tetap ini ya, tetap sharing gitu ya, nggak di istilah apa ya, nggak dipendam sendiri, ininya ceritanya. Nah ini kita ke aplikasi lagi bro, ke website kita. Ada Diah nih, kan yang normal aja banyak yang males kerja, tapi kakak keren, dengan segala keterbatasan masih bekerja, salut. Firman Tuhan apa sih kak yang paling berkesan buat kakak? Tolong di-share ya. Firman Tuhan ya. Ayat apa yang kira-kira Alfa ingat nih yang paling memotivasi? Aku sebenarnya bukan pendeta. Ya aku tahu bro. Oke. Tapi aku yang paling aku ingat itu intinya ya. Oke, intinya itu carilah dahulu kerajaan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Oke, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu dari Matius kalau nggak salah. Matius 5 ayat 6. Ya aku lupa. Daripada salah, pokoknya intinya dari Matius itu kalau nggak salah. Carilah dahulu kerajaan Allah ya, itu yang Alfa pegang ya. Ya sih emang kalau kita benar-benar cari Tuhan dulu, kita benar-benar bergantung sama Tuhan ya, semua akan ditambahkan sama Tuhan satu-satu. Dan memang setelah Alfa lihat rupanya caranya Tuhan itu benar-benar ini kan, unik nggak sih? Benar-benar ajaib lah. Alfa bisa lulus kuliah aja itu sudah merupakan hal yang besar, anugerah gitu. Itu juga mungkin aku belum pernah sharing bahwa aku bisa lulus kuliah juga anugerah gitu. Gimana caranya aku bisa kuliah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Itu kalau aku dari pengalamanku kuliah kemarin ya. Aku bisa lulus dengan nilai cukup baik dulu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Alfa juga gitu kan kalau nggak salah. Alfa juga kuliah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Bener nggak sih Pak? Berdapat beasiswa juga 2 kali kalau nggak salah ya kamu. Aku dapat 1 kali, dia dapat 2 kali. Bener nggak sih 2 kali ya? 2 kali nggak sih? 2 kali. Terus ada juga beberapa teman-teman dosen, bapak ibu dosen maksudnya, bapak ibu dosen yang rupanya melihat sisi lain dari Alfa, akhirnya terdorong untuk bantu Alfa. Itu boleh nggak sih Fa ceritakan dulu yang pernah terjadi yang itu? Ada dosen-dosen juga waktu kuliah ini. Sebelum kuliah tambahan. Oh ini sebelum kuliah? Sebelum kuliah aku ketemu sama orang. Oke. Ketemu sama orang. Aku kan pas pertama kan aku kan ayah sama aku kerja. Mau cari kerja sebelum ada kuliah itu. Oh oke. Lulus SMA ini ya ceritanya? Lulus SMA itu. Kemudian ada disuruh jaga villa. Soalnya villanya besar, jadinya perlu orang untuk supaya jaga dan rawat lah ya. Dirawat. Tanpa ada lowongan, kemudian langsung kami bekerja di situ. Itu orangnya orang Jember. Dari Jember. Iya. Oke. Kemudian melihat aku, kemudian langsung ditanyakan, Alfa, kamu
mau untuk kedepannya mau gimana? Apakah kamu mau kerja atau kuliah? Gitu. Aku mau kuliah, Pak, gitu. Udah, jadinya kamu mau kuliah kan? Iya. Habis ini kamu nggak usah kerja lagi di sini. Loh, kok bisa? Nah, aku sama ayahku kan jadinya kan kaget. Iya. Terus? Padahal itu baru-baru seminggu loh aku kerja sama ayahku. Loh, kok bisa, Pak? Gimana? Kenapa gitu? Kenapa gitu loh? Aku kan bingung tambahan. Udah, kamu lebih baik fokus kuliah. Jadinya aku yang beri bantuan. Oke, itu dari sebelum kuliah ya, ada sebelum orang kuliah yang tambahan. Oke. Jadinya aku sangat bersyukur sekali sama Tuhan bahwa ada di dalam situasi-situasi yang seberatiku, seberat itu ada pertolongan Tuhan. Oke, dan akhirnya orang tersebut berkomitmen untuk kasarnya jadi sponsornya Alfa gitu ya? Jadi sponsor aku. Dari semester 1 sampai lulus. Sampai lulus ya. Dan kemudian aku juga ketemu sama orang kemudian lagi. Dosen kalau nggak salah. Betul ya? Dari pendeta aku. Oke. Pertamanya kenalannya itu sama pendeta aku. Pendeta aku, kemudian dia juga langsung namamu Alfa ya? Iya. Oh, langsung nemuin gitu? Enggak, telepon, lewat telepon. Oh, oke. Aku ditelepon, kemudian langsung, kamu mau skripsi kan? Gitu. Iya, Pak. Kamu nanti kasih tahu aku berapapun jumlahnya akan saya bantu. Itu dosen di kampus juga, maksudnya itu beda lagi tuh. Oh, bukan dosen ini. Itu temennya Pak Pendeta aku yang di GPIB. Oh gitu. Oke. Kemudian yang ini, yang ketiga ini. Oke. Oh, ada lagi banyak ya. Oke. Apa nih yang ketiga? Yang ketiga itu baru dosen aku. Dia pas pertama kali aku ketemu sama dosen itu, cara nggak sengaja dia langsung lihat aku kok berbeda ya. Kemudian langsung, loh kamu kenapa, Dek? Kenapa, Mas? Gitu. Oh, saya sakit. Aku pas itu ngomongnya sakit aja. Oke. Itu semester berapa, bro? Semester 4 atau 5 gitu. 4 atau 5 ya? Iya. Oke. Terus? Oh gitu. Iya, Bu. Kemudian langsung, kan aku kan jadinya kan selalu ketemu sama dosen itu. Kemudian langsung pas teman-temanku udah keluar, udah keluar kelas, kemudian aku langsung dipanggil. Mas, sini Mas. Ini Pak atau Bu, sorry? Ibu. Bu dosen. Oh, berarti dia ngajar di ini ya, di fakultasmu? Di tempatmu. Oh, oke. Dosenmu, oke. Dia langsung ini, Mas, boleh nggak saya tahu tentang keluarga kamu? Kemudian aku cerita dulu. Kemudian langsung ini, Mas, saya ada beberapa ada berkat untuk kamu. Oh gitu. Terus dikasih sama dosen itu. Itu puji Tuhan sekali tuh. Iya, bro. Kan memang caranya ebes di atas itu unik, bro. Iya, betul. Caranya kita nggak tahu. Bisa pakai cara yang apa ya? Ya itu tadi lah, unik gitu loh. Nggak pernah kita tahu. Nggak pernah kita ketahui atau kita nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Tapi ya itu tadi, Alfa bisa kuliah itu juga udah salah satu berkat yang luar biasa, betul nggak sih? Betul. Dan banyak hal-hal lainnya. Apalagi waktu Alfa dulu sempat sakit lagi di di tahun 2017 itu aku juga tahu, karena waktu itu aku sama beberapa teman juga datang ke rumah sakit untuk jenguk kan. Cuman waktu itu Alfa nggak bisa jawab apa-apa karena bisa dibilang ini, bro, seingatku kamu bener-bener sakit gitu loh. Bener-bener kayak koma gitu ya. Bisa dibilang koma. Kamu kayak mau ngomong juga belepotan, terus ngomong belepotan, terus kamu ngeluh sakit-sakit doang di kepala. Waktu itu kan di gitu. Kepala, kamu bilang sakit, di kepala sakit. Kita yang lihat sampai waduh, gimana ini Alfa, untung skripsinya udah selesai waktu itu.
skripsi udah selesai, tinggal wisuda dan lain-lain. Dan akhirnya itu tadi ngomong-ngomong wisuda, Alfa bisa sembuh sebelum wisuda nggak sih? Akhirnya bisa ikut wisuda di kampus, bener nggak? Berarti ya itu salah satu pertolongan Tuhan juga, karena itu waktu yang apa ya, cepat gitu loh. Selesai skripsi itu kapan bro kita? Juli ya, Agustus. Juli. Oh, duluan Alfa, aku Agustus baru selesai. Alfa Juli, aku Agustus, terus tapi kita wisudanya bareng ya kalau nggak salah, di hari yang sama. Dia enggak, di minggunya beda bro. Aku minggu pertama, kamu minggu kedua kalau nggak salah. Sama Aku yang lupa kalau gitu. Di minggu yang sama, di bulan apa, November ya, Oktober akhir. Oktober akhir itu kita wisuda bareng. Dan waktu wisuda aku juga Alfa padahal aku tahu beberapa bulan lalu dia kritis, cuman di tempat tidur baring, nggak bisa apa-apa waktu itu. Dan rupanya wisuda bareng loh. Wisuda bareng ya. Ya itu salah satu pertolongan Tuhan juga yang kita bisa lihat lewat seorang Alfa. Nah, ini Alfa udah kasih banyak banget motivasi buat pendengar nih yang dengerin live lewat website ataupun lewat lewat aplikasi Askara. Buat teman-teman, kita masih punya waktu. Kalau mau tanya-tanya, mau menyapa Alfa, apapun deh, silakan tulis di chatbox sebelum waktu kita habis. Nah, kita ngobrol-ngobrol lanjut nih, Fa. Aku mau kepoin Alfa lagi. Nah, sejauh ini bro, selama pandemi lah ya, selama pandemi pasti waktu itu kan Alfa sempat juga waktu bekerja di advertising itu sempat sampai ini ya, bisnisnya sampai lesu, bener nggak sih? Iya. Bisnisnya lesu, dan di situ Alfa bingung kan, karena ada di istilahnya di ujung tanduk ini antara aku bertahan di sini tapi berat, atau aku harus keluar dari sini tapi kayak ngambang, nggak tahu harus kemana. Bener nggak sih? Iya. Nah waktu itu Alfa pernah sempat sharing juga seperti itu kondisinya di akhir tahun ya. Akhir tahun loh itu Pak, bulan Oktober atau November kemarin sempat sharing cerita kayak gitu. Tapi rupanya ada peluangnya lain nih. Nah dikasih ini loh bro, ini kayak awakmu dari EPS di atas, kasih ini loh bro kayak awakmu. Nah rupanya Alfa jadilah seperti yang sekarang ini. Dan aku mau tanya, apa sih planning Alfa ke depan setelah Alfa sudah bekerja di Alfamart, ke depannya ini gimana nih? Cerita tentang dulu ya, yang di advertising itu ya. Boleh. Silakan. Jadi karena lesu itu, desainnya itu jadinya cuma satu. Itu kan seharusnya kan dua kan. Desainernya maksudnya? Desainer. Oke. Aku sama temanku, kemudian temanku yang dipertahankan, dan aku yang jadi di ujung tanduk marketing online. Okay. Marketing online lah. Pada saat jadi marketing online itu, aku agak nggak sreg gitu loh. Oke. Nggak sreg gitu loh. Oke. Dan aku, waduh ini gimana ini? Aku jadi lesu juga, nggak didesain lagi. Oke. Desain lagi. Tapi ya kita kembali lagi sama Tuhan. Oke. Karena selama itu kemudian langsung aku ada lowongan dari Alfa itu akhirnya lepas ya. Lepas. Berani lepas aku. Soalnya pas itu aku itu sangat-sangat berat gitu. Ya, satu-satunya pemasukan juga. Terus, itu jadi sesuatu yang berat. Ya, itu masa-masa bisa dibilang masa Alfa waktu di bawah ya. Ya, tapi itu balik lagi Tuhan tunjukkan dengan cara yang unik. Akhirnya bisa berputar lagi. Dan sekarang Alfa sudah memasuki dunianya yang baru nih. Nah, itu tadi kita lanjut nih, Fa. Kedepannya gimana nih Alfa? Kedepannya apa rencana planning ke depan mungkin gitu? Aku sih sebenarnya belum? Pada suatu hari nanti aku mau jadi wirausaha aja. Wirausaha, punya usaha sendiri ya? Pengennya begitu? Pengennya seperti itu. Oke, tapi apakah sudah ada gambaran nih? Belum.
Sama sekali belum ya? Belum. Tapi ada keinginan ya? Keinginan. Oke, nggak apa-apa Ada bro. keinginan. Dari keinginan kan Dari keinginan. timbul usaha nanti. Timbul usaha. Dari keinginan dulu memang di awal-awal. Kalau nggak pengen ya nggak mungkin terwujud. Nah, Soalnya kan kalau aku terus jadi apa? Jadi pegawai itu ada suatu yang terbesit gitu loh. Terbesit untuk menjadi seorang wirausaha tadi, wirausaha punya atau usaha sendiri. pengusaha gitu. Dulu sempet juga loh kamu pernah ngajakin, ayolah kita bikin usaha apa gitu. Sempet kan? Terus akhirnya jualan kue, bener nggak? Ah iya. Sempet loh. Jadi waktu masa-masa penantian dan pencarian pekerjaan dulu, Alfa juga sempet menjajakan kue, ada bikinan sendiri, bikinan mama ya Pak. Jadi bekerja sama mamanya yang buat kuenya, Alfa yang memasarkan. Iya. Oke. Nah itu langkah yang bagus bro. Lebih baik kita langkah pelan-pelan kan daripada diam di tempat. Alon-alon asal kelakon. Daripada diem aja di tempat. Atau cepet-cepet tapi tanpa pertimbangan akhirnya juga jatuh juga. Nah itu adalah salah satu hal yang sudah dilakukan Alfa sejauh ini ya. Dan teman-teman kalau misalkan kenal sama Alfa, bener-bener kenal nih ya, teman-teman pasti termotivasi gitu sama cerita dan kisah-kisahnya Alfa, karena aku memang kenal Alfa seperti dibilang di sesi 1 tadi, kenal dari kecil, dari bayi ya bro ya. Yang ini pokoknya mandi-mandi bareng di kali dulu kan kita. Sampai gede masih akhirnya ya masih dekat karena hubungan pertemanan kita dari kecil, dan Alfa memotivasi banyak hal dan banyak orang gitu. Dan semoga lewat video ini sesi 1 dan sesi 2 bisa memotivasi juga teman-teman semua. Oke, aku mau cek dulu sebelum ditutup, mau cek di website apakah ada, sebentar ya, aku refresh websitenya dulu apakah ada yang bertanya. Oke, tidak ada bro, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, kalau begitu kita sudah menunjukkan waktu sudah menunjukkan 9.56 ya, artinya sudah sekian menit kita bersama dan kita harus berpisah nih sama Alfa. Bukan berpisah selamanya loh ya. Oh enggak dong. Berpisah sama Alfa. Yang pasti yang live, kalian kalau misalkan kalian ketinggalan live hari ini, kalian bisa tonton live-nya besok di Disa Plus Media, di sesi 1-nya besok dan sesi 2-nya Selasa depan jam 6 sore. Silahkan saksikan Disa Plus Media karena episode kali ini benar-benar sangat memotivasi, sangat menarik karena pembahasannya benar-benar dari orang yang sangat memotivasi. Oke, buat teman-teman, thank you semua sudah join. Mau yang join lewat aplikasi, ada yang join lewat YTWR. Terima kasih semua, terima kasih yang sudah sharing lewat chatboxnya. Thank you semua. Dan nantikan episode visualnya di Disa Plus Media, dan sampai ketemu di 2 minggu lagi dengan narasumber yang lain, tentunya dengan cerita-cerita yang menarik lainnya. Thank you, sampai jumpa, bye.